Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Ya, tetap kita bersyukur bisa ibadah secara onsite. Ya. Dan ini yang satu hal kita perlu waspadai di zaman akhir-akhir ini. Karena banyak orang beralasan sudah. Karena menganggap bertuhan itu, beriman itu tidak perlu berjemaat. Hati-hati ini ya. Karena ada jemaat YouTube kan begitu ya. Jemaat online kan gitu ya. Ya, itu kalau keadaan darurat mengikuti ibadah online. Tetapi sesungguhnya kalau berjemaat itu ada komunitasnya. Jadi menurut saya sih kalau dia malas ke gereja dengan beralaskan kan bisa lihat ibadah, bisa mengikuti ibadah, bisa dengar khotbah lewat YouTube. Wah, pengkhotbahnya tinggal milih-milih kan begitu ya. Mau yang kocak, mau yang serius, mau pengajaran, mau berkuar-kuar, apa saja ada di YouTube begitu ya. Nah, tidak perlu biaya keluar transportasi dan di situ pun sepertinya enggak dituntut persembahan. Cuma ditayangkan di situ ini ada nomor rekening begitu ya, yang tergerak kirim enggak. Kalau enggak apa-apa gitu ya. Tapi waspada. Jadi jangan diikuti rasa malas ya. Siapapun kita atau nanti yang mendengarkan tayangan ini, jangan diikuti rasa malas untuk berjemaat, bergereja gitu ya. Selagi bisa onsite ibadah langsung, datanglah, usahakanlah, rajinlah, setialah. Karena memang firman Tuhan berkata, janganlah kamu meninggalkan perhimpunan yang biasa kamu lakukan, yaitu ibadah seperti ini. Amin. Kita tetap semangat. Haleluya. Di tengah pergumulan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Saya berpikir begini, muncul di pikiran saya, kiranya Omikron ini yang terakhir. Iya, kan katanya bermutasi, tapi mutasinya semakin lemah, begitu ya. Walaupun nanti ini jadi flu biasa, virus itu tetap ada, tapi inilah kiranya puncaknya. Diawali dengan alfa, diakhiri dengan omega, kiranya ini yang terakhir. Ini kan dicocok-cocokkan begitu ya. Tapi kita berimanlah seperti itu. Dan memang ya banyak yang sakit, banyak yang tertular, tetapi gejalanya lebih ringan katanya. Makanya kan ya setelah ini nanti dianggap flu biasa, kita tidak ada, maksudnya dibatasi lagi. Memang faktanya di kota ada yang PPKM level 3, level 4, tapi kok enggak kayak dulu ya. Tapi masih tak bisa beraktivitas. Nah berarti kan pemerintah sudah tahu dan banyak orang sudah tahu, walaupun bermutasi mengalami penurunan. Haleluya. Yang penting tetap semangat. Yang dikhawatirkan gini loh, kalau sudah di hati seseorang anak Tuhan itu sudah ada pikirannya untuk berjemaat YouTube, berjemaat online, sehingga rasa malas itu sudah mengikat kakinya, tidak mau lagi ke gereja. Nah ini yang bahaya maksud saya begitu ya. Karena sudah merasa nyaman gereja YouTube begitu ya. Ya. Jadi kita harus berusaha. Komunitas kita perlu. Ya, tatap muka itu penting begitu ya. Penting. Haleluya. Mari saya mau mengajak kita mau belajar firman Tuhan. Ada satu ayat yang tidak asing tapi menjadi nasihat Tuhan buat kita. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kita perhatikan baik-baik nasihat Tuhan ini melalui hambanya Rasul Petrus. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya,
kamu tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah jatuh. Bapak Ibu, nasihat ini untuk kita sebagai jemaat, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, supaya kita yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita kerjakan bagian kita untuk berusaha. Nah, ada usaha dari kita. Ada usaha dari kita, Bapak Ibu ya. Memang ada keyakinan sekali selamat, tetap selamat. Apapun yang dia usahakan, apapun perbuatannya, yang penting percaya Yesus, berbuat dosa pun katanya tetap selamat. Nah, saya kurang paham dan kurang setuju hal itu. Karena didukung dengan ayat yang lain, bahwa kita pun punya bagian untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Kita pun harus punya bagian supaya panggilan dan pilihan Tuhan atas kehidupan kita itu semakin teguh, semakin mantap, semakin sungguh-sungguh dan semakin kelihatan buahnya. Ya, maka ini yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak hal, banyak perkara yang dibuat oleh dunia ini supaya pilihan Tuhan sekalipun bisa batal. Dunia berusaha, setan berusaha. Memang dilihat dari akhir hidupnya memang. Karena ada orang pernah jatuh dalam dosa, dia diingatkan dan bertobat, bangkit lagi, menyesali semuanya. Dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan pada akhir hidupnya dia setia sampai di finish. Tidak mati di dalam dosanya. Nah, maka kita perlu waspada. Waspada. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, kira-kira apa yang paling sederhana, yang paling sering kita lihat membuat seseorang itu tidak sungguh-sungguh Tuhan, tidak sungguh-sungguh berjemaat, ya, membuat seseorang itu tidak setia? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kita tidak usah pakai ayat dulu. Kalau sudah datang penyakit malas itu tidak ada obatnya. Ke dokter spesialis apapun, kalau sudah dikatakan, Pak, kenapa sakit? Karena saya malas, Pak. Loh, kok bisa? Ya, maksudnya penyebab sakitnya itu karena malas. Begitu ya. Malas mandi sehingga gatalen gitu ya. Malas makan sehingga kurus. Bukan tidak ada makanan, kecuali nggak ada makanan. Nah, karena malas jadi banyak hal begitu ya. Nah, kalau sudah ini menggerogoti rasa malas dan ini juga masuk ke dalam kerohanian, ya, maka nanti ujung-ujungnya dia bisa meleset. Panggilan dan pilihan Tuhan akan tidak teguh, tidak akan berakhir dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita semua dipanggil. Dan saya yakin kita juga semua di sini dipilih oleh Tuhan. Karena orang yang dipanggil lalu meresponi panggilan Tuhan, dialah yang dipilih. Nah, karena banyak dipanggil, kalau tidak diresponi panggilan Tuhan, tentu pilihan Tuhan tidak ada pada orang itu. Nah, kita semua sudah orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Amin. Sudah ada pada posisi ini. Tapi tetap Tuhan mengingatkan kita oleh Rasul Petrus, usahakanlah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalau saya banyak bawa ke terjemahan bebas, sebagai jemaat, supaya panggilan dan pilihanmu sebagai anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sebagai pelayan hamba Tuhan, biarlah panggilan dan pilihanmu sebagai hamba Tuhan tetap teguh, semakin mantap untuk melayani Tuhan. Haleluya. Ini tugas kita Bapak Ibu. Karena faktor dari diri kita juga bisa membuat seseorang itu jatuh. Kalau tidak bangkit ya bisa hilang.
ada faktor yang dari luar, banyak hal. Pekerjaan iblis jelas. Karena oleh kemiskinan orang bisa jatuh. Karena oleh kekayaan juga orang bisa jatuh. Dengan keberadaan dirinya bisa jatuh. Tapi apapun keberadaan diri kita, seberapapun keuangan kita, harta benda yang Tuhan percayakan, tidak membuat itu kita undur dari Tuhan. Tidak membuat itu lemah, malas. Ya. Jadi kita tetap sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Karena Tuhan tidak lihat apakah kita kaya atau miskin. Itu menurut manusia ya. Ini perkataan manusia. Saya ini miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya ini tidak bisa beribadah. Saya ini minder. Saya ini malu tidak punya baju baru. Saya ini begini, saya ini begini. Dari sisi yang merendahkan diri mungkin atau merasa keadaan seperti itu bisa. Tetapi orang kaya pun bisa. Karena kekayaannya dia tidak bisa mempertahankan keselamatannya. Pilihan dan panggilan dan pilihan Tuhan atas kehidupannya bisa gagal. Haleluya. Jelas ya Bapak Ibu, ini bagian kita ya. Ini bagian kita. Maksud dan tujuan panggilan Tuhan jelas. Ya saya kutip beberapa ayat. Untuk memasuki kerajaan kekal, untuk diselamatkan, untuk beroleh kemuliaannya. Ya. Lalu kita dipersekutukan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu kita dipanggil menjadi saksi Kristus, dipanggil menjadi hamba Tuhan, dipanggil menjadi anak Tuhan. Itu sudah jelas panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita. Masih banyak ayat yang lain Bapak Ibu. Tapi minimal 3 ini kita sudah mantap di sini dulu. Ya. Karena ada memang panggilan khusus menjadi hamba Tuhan penuh sepenuh waktu, melayani sepenuh waktu, ada panggilan khusus lagi. Nah, ada yang dipanggil untuk diberi karunia yang luar biasa untuk menjadi alatnya Tuhan, itu lebih lagi begitu ya. Nah, minimal yang paling pokok, yang paling dasar panggilan pilihan Tuhan buat kita. Haleluya. Sudah yakin hal ini Bapak Ibu? Saudara? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita terima berkat-berkat ini dari Tuhan. Jadi mari sekali terima berkat Tuhan, sekali ikut Yesus, sekali dipanggil dipilih Tuhan, tetaplah dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Haleluya. Yesus pernah menasihati begini. Coba kita tolong dibuka dulu Matius 22. Jadi pakai Alkitabnya lagi. Yesus pernah berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Pernah kan dengarkan ayat itu? Nah di dalam Matius 22 kita coba melihat dulu. Kenapa Yesus berkata banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih? Maka Petrus ini lebih menjelaskan lagi, menasehati jemaat supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Karena apa? Yesus sendiri sudah menasehati. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, makanya Petrus ini menasehati kita. Tapi kita mau belajar dulu Bapak Ibu sedikit. Di dalam Matius 22 ayat 1 kita tahu di situ perumpamaan Yesus tentang perjamuan kawin. Nah, karena cukup panjang ayat ini, tidak usah kita baca semua. Tetapi dari sini kita bisa melihat dari perumpamaan ini memberikan pengertian bagi kita bahwa ketika si tuan pemilik pesta itu memanggil orang-orang diundang ke pesta perjamuan kawin anaknya, banyak yang beralasan, ya, yang pergi mengerjakan pekerjaannya, ke kebunnya lah, mengurus urusannya, begitu ya, garis besarnya singkat ceritanya. Beralasan, banyak pekerjaannya, sangat super sibuk mungkin begitu ya, sehingga mereka mengabaikan undangan si tuan itu. Lalu pada sore hari si tuan mengatakan, undang semua orang yang di pinggir jalan, siapapun yang kamu ketemu, ajak mereka. Namanya pun ketemu di jalan, tidak siap-siap. Sebentar tuh, apa? Tuan,
saya ganti baju dulu. Tidak tahu dalam perumpamaan ini. Tiba-tiba pokoknya semua mereka diundang. Belum siap secara berpakaiannya. Si pemilik pesta melihat, loh ini datang di pesta kok tidak punya pakaian. Tidak berpakaian pesta begitu ya. Mereka diusir. Nah Bapak Ibu, singkat ceritanya inilah yang kenapa Yesus mengatakan di akhir kalimat perumpamaan ini, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yesus tutup kalimatnya setelah perumpamaan ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena ketika panggilan itu datang, banyak orang menolak. Banyak orang beralasan. Nah, hari-hari ini pun jangan sampai hal itu terjadi. Kita berharap seperti itu. Dan terlebih kita Bapak Ibu, halo, supaya kita jangan beralasan. Jangan beralasan. Dan kalau panggilan itu datang, mari kita siapkan diri. Ya, harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta perkawinan itu. Dalam hal ini nanti pesta perkawinan anak domba yang akan datang. Jadi hari-hari ini Tuhan mengundang dan ada yang sudah dipilih. Kita semua dipanggil dan dipilih Tuhan dan sudah siap untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Sekali lagi saya mau yakinkan, pastikan kita, mari kita yang sudah dipanggil, kitalah yang dipilih oleh Tuhan. Untuk itu siapkan diri. Siapkan diri. Pakaian pesta itu sudah harus siap. Ketika nanti anak domba datang, kita layak di tempat perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya. Layak di sana. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus selalu mengingatkan buat jemaat Tuhan. Di berbagai tulisannya dia berkata, hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Paulus selalu mengingatkan banyak jemaat. Berdirilah teguh dalam iman. Tetap kuat, kata Paulus ke banyak jemaat. Berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh dalam Tuhan dan peganglah ajaran-ajaran firman Tuhan. Nah, Paulus selalu mengingatkan jemaat. Supaya apa? Panggilan dan pilihan Tuhan atas mereka itu tidak gugur, tidak gagal begitu ya. Paulus selalu menasihati. Karena memang sekali lagi banyak yang mau menarik kita. Banyak hal yang mau menggagalkan iman kita. Waspadai hal itu Bapak Ibu. Ya, satu sisi Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang belum pernah timbul dalam hati. Itu berkat Tuhan untuk kita, bagi yang dipanggil dipilih oleh Tuhan. Itu satu sisi Tuhan berikan kepada kita. Di sisi lain begitu iblis kuat dengan memakai para antek-anteknya, memakai orang-orang berbagai cara. Bagaimana supaya yang sudah dipilih Tuhan ini gugur. Itu maunya iblis. Nah, tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti pembelaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, iblis pasti dikalahkan. Tentu mungkin dalam persoalan masalah yang kita hadapi membuat itu mau menjatuhkan kita. Karena kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan berikan hikmat, pengertian, akal budi, strategi, cara untuk menghadapi semua hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami dalam kehidupan kita. Artinya kita tetap setia, tidak gugur di tengah jalan. Haleluya. Amin. Usahakan ya, ini bagian kita, tugas kita Bapak Ibu. Melalui Rasul Petrus, inilah yang perlu kita pelajari. Usaha apakah yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita semakin teguh. Yang pertama, di dalam Petrus tadi ayat yang ke-5-nya. Jadi ayat di atasnya begitu ya. Ini cara yang pertama. Atau usaha yang kita harus lakukan. Perhatikan Bapak Ibu di Alkitabnya atau dibantu juga Alkitabnya. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5-nya. Justru karena itu kamu harus menambahkan, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan.
dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebaliknya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Haleluya. Jadi kita harus menambahkan kepada iman. Kalau orang tadi berkata cukup hanya iman, percaya Yesus, pasti selamat. Ya, kalau memperhatikan ayat ini, kalau dia setia sampai akhir, menjaga kekudusan dan sebagainya. Nah, ini usaha kita. Ini bagian yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Iman yang Tuhan sudah berikan pada kita. Iman percaya kita saat ini kepada Yesus harus ditambahkan dengan kebajikan. Ditambahkan pengetahuan. Ditambahkan penguasaan diri. Ditambahkan ketekunan. Ditambahkan kesalehan. Ditambahkan kasih di dalam kehidupan kita. Sebaliknya saya mau bertanya, apakah selain iman kita memiliki kebajikan? Apakah kita memiliki pengetahuan? Apakah kita memiliki penguasaan diri? Apakah kita sudah tekun, setia? Apakah ada kesalehan dalam kehidupan kita? Sudahkah ada kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang ada pada kita? Nah, ini harus kita tambahkan. Haleluya, kita tambahkan. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Apabila semuanya itu ada pada kita, maka dikatakan firman Tuhan, kita dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata pengenalan akan Yesus yang tidak berhenti mengenal Yesus atau yang bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, maka panggilan dan pilihan Tuhan atas kehidupan kita semakin teguh. Haleluya. Amin. Semakin teguh. Tidak akan pernah tersandung atau jatuh. Tidak akan pernah murtad. Tidak akan meninggalkan Kristus. Tidak akan gagal mencapai tujuan surgawi. Itu maksudnya. Haleluya. Pasti kan di dalam Kristus ada kepastian. Maka jangan berhenti hanya di iman. Kita belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Secara rohani kita akan bertumbuh memang. Menjadi kuat dan berbuah dan berguna, ya, menjadi pengikut Kristus yang berguna dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu akan kelihatan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat diri kita Bapak Ibu. Kita mau tambahkan kepada iman yang ada. Kita minta kepada Tuhan apa yang masih kurang. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat, saya mengajak kita membuka di pasal 3-nya. Ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Hari Tuhan ya, kita masih menantikan hari Tuhan. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia. Yang kedua ini, usaha kita adalah menjaga kesucian hidup. Dan hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Allah. Membangun hubungan yang baik. Kita paham itu ya. Supaya tak bernoda dan tak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Ya. Ini Rasul Paulus ingatkan. Supaya roh, jiwa, tubuh kita. Caranya bagaimana? Nah ini caranya.
di pasal 2 ayat 20-22 itu begini firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Ada enggak orang seperti itu Bapak Ibu perhatikan? Ada kan? Malahan lebih buruk. Dulu melayani sekarang tidak melayani. Dulu sungguh-sungguh sekarang tidak sungguh-sungguh. Tadi kan gitu ya, tidak mempertahankan panggilan dan pilihannya toh. Dikatakan keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocoklah apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita harus benar-benar menjaga diri. Loh Pak, kita ini masih tinggal di dalam daging menjejakkan kaki di bumi. Kayaknya susah ini Pak. Tidak mungkin Pak. Kalau kita berpikir dan berkata seperti itu, jadilah sesuai dengan pikiranmu. Tetapi kalau memang mengakui kelemahan kita, ada dosa memang betul. Tetapi ada ayat mengatakan, kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Artinya begini, tahu dirinya salah berdosa, tahu memang dia mungkin tidak mampu, belum mampu melakukan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dan memang tetap menerima kebenaran itu, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan godaan ini kok berat. Tuhan ada saja masalah. Tuhan begini ya datang kepada Tuhan. Andalan kita. Tempat kita melapor lah begitu ya. Tapi sebenarnya bukan sekedar melapor. Tapi Tuhan akan peduli kepada kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya perhatikan ya baik-baik. Ya jadi jangan lagi terlibat dalam kecemaran dunia. Jangan menceburkan diri kepada kecemaran dunia. Mungkin pergaulan bebas. Mungkin perbuatan-perbuatan di dunia ini. Jangan lagi menuruti keinginan daging, hawa nafsu, percabulan dan sebagainya. Haleluya. Jangan. Harus kita tetap hidup di dalam kebenaran. Rambu-rambu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan berbalik dari perintah kudus. Begitu caranya. Tergantung pilihan, tergantung keputusan. Kalau kita berkata sulit, bisa sulit. Apalagi berkata tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Karena sudah kita berkata, makanya hati-hati. Tapi karena kita tahu itu kebenaran. Dan kita mau hidup dalam kebenaran. Di tengah keterbatasan kita, kekurangan kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan tolong kita, mampukan kita untuk bisa menghidupi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga. Ini kita agak lari ke ayat yang lain. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Yang ketiga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Paulus ini sangat mengasihi jemaat Tesalonika dan jemaat-jemaat yang lain. Bahkan sangat memohon. Sebagai hamba Tuhan dia memohon, meminta gitu ya. Kan keselamatan itu untuk dia. Diresponin tidak, ya terserah dia. Tapi bagi Paulus tidak. Karena dia mengasihi jemaat. Bahkan justru dia meminta dengan sangat. Tahu kan meminta dengan sangat. Kalau sudah meminta dengan sangat itu waduh. Padahal sebenarnya kepentingannya bukan untuk Rasul Paulus. Tetapi Paulus meminta dengan sangat. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ini yang ketiga.
yang harus kita kerjakan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalimatnya gampang ya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari ingat itu. Kalau kita ingat ayat ini, harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dimanapun, kapanpun, kalau ayat ini, kebenaran ini teringat, pasti akan terjaga. Ya, terjaga. Jangan lupakan ayat ini. Ini salah satu ayat pengontrol. Ayat yang melindungi kita. Ya, supaya apa? Ketika pun ada godaan, ada pengaruh, kita diingatkan firman Tuhan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita bisa berkata, tidak untuk dosa, tidak untuk pengaruh dunia ini. Amin. Terus kita belajar ya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah kita harus mengerti juga kehendak Tuhan. Kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya kan begitu ya. Nah, kita harus cari kehendak Tuhan. Ya, cari kehendak Tuhan. Begini Bapak Ibu. Kalau kalimat ini, ayat ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini masih pasif begitu ya. Nah, kalau sudah kita menyimpang berdosa. Tapi kalau sebelum berbuat, karena tidak tahu kehendak Tuhan apa yang mau diperbuat kan begitu ya. Nah di atas tadi kita sudah diingatkan. Apa yang harus kita tambahkan kepada iman kita. Nah, kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berkata jangan bodoh. Wih, kalau orang berkata kepada kita seperti itu, kamu jangan bodoh begitu ya. Wah kita bisa sakit hati kan gitu ya. Tersinggung, marah-marah. Kamu kira aku ini bodoh? Gitu ya. Mungkin jangan dikatakan orang tua kepada anak. Karena memang perkataan itu bisa terjadi kan. Jangan sampai ngomong sama anaknya. Kamu bodoh gitu. Jangan ya. Jangan. Tetapi saya juga mikir kenapa? Ya gitulah Paulus mengatakan kepada jemaat itu. Jangan bodoh. Nah, kalau ayat ini berbicara kepada kita. Karena ini ayat tidak langsung. Ini kan kepada jemaat. Tapi kalau ada contohnya suatu persoalan, lalu tiba-tiba saya to the point langsung, mama ini jangan gini, wah itu kan bisa tersinggung nanti, kayak dimasakin saya kan begitu ya. Ya, apalagi nanti Theo langsung dipakai kuda-kuda, maksudnya kuda-kuda kalimat maksudnya, lo apa ini lo, dibalik lagi kan gitu ya. Jadi ya memang kalimat ini tidak enak. Tidak enak Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan lagi diulangi perkataan ini. Cukup gitu ya. Kita harus bijak, harus pintar kan gitu ya. Pintarnya bagaimana? Mari belajar. Usahakan. Cari tahu apa itu kehendak Tuhan. Nah tidak jauh-jauh. Di dalam Alkitab kita sudah ada kehendak Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu. Gagal mengerti kehendak Tuhan. Tidak mungkin dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau gagal, kalau tidak mendapatkan itu kehendak Tuhan, tidak mungkin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah ialah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Di dalam Matius 7 ayat 21 itu. Jadi pertanyaannya bagaimana kita belajar untuk cari tahu kehendak Tuhan. Lanjut, yaitu yang pertama. Usaha cara kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kolose 1 ayat 9 berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Minta hikmat dan pengertian. Hamba Tuhan mendoakan jemaat Kolose, Paulus, Tuhan berikan hikmat dan pengertian buat jemaatmu. Nah, jadi semua kita membutuhkan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, caranya
Di dalam Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali diingatkan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang terakhir, baca dan renungkan firman Tuhan. Ini prakteknya. Ya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau tidak membaca firman Tuhan, dari mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Halo? Harus membaca firman Tuhan. Oh Pak, saya tidak baca firman Tuhan. Dengarkan langsung khotbah-khotbah. Karena saya lebih cerdas kalau mendengar daripada membaca. Oke saja. Dan ayat yang berkata Pak, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Bukan timbul dengan membaca Pak. Jadi saya cukup mendengar saja. Haleluya. Nggak apa-apa pakai ayat. Maksudnya Bapak Ibu, terima firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Amin. Iya. Sekarang bisa dipadukan. Baca dan dengarkan. Nah saya coba itu pakai sekarang. Buka Alkitab, dengarkan itu. Jadi artinya telinganya dipakai dengarkan audio Alkitab didengarkan. Sambil saya ikuti pembacaannya. Saya gabungkan dua-duanya. Ya, sebenarnya yang penting itu Bapak Ibu, seperti kita makan jasmani itu minimal 2 kali sehari. Tapi rata-rata 3 kali sehari. Soal porsinya terserah. Perutnya yang besar mungkin volumenya yang besar lebih banyak begitu ya. Kalau perutnya kecil mungkin volumenya kecil. Ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kan begitu ya. Makan 2 atau 3 kali sehari. Artinya tiap hari makan toh. Nah, tiap hari makan. Halo, siapa sini tidak makan? Ya, semakan-makan sederhananya tetap makan begitu ya. Soal tahu tempe itu makanan yang paling umum dan paling enak, ada di mana-mana begitu ya. Gizinya tidak kurang dan tidak akan lebih banyak. Nah, artinya Bapak Ibu, makan jasmani aja kita cari. Coba enggak makan pagi, siang aja sudah sudah rasanya selain agak sudah mulai lemes, tidak bisa konsentrasi, pasti harus minimal makan siang, cari makan. Alarm rasa lapar, alarm tubuh lemah itu terjadi kan begitu ya, alami terjadi. Yang masalahnya secara rohani ini tidak terjadi. Sehingga orang mengabaikan firman, malas baca firman. Nah Tuhan ingatkan untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh, jangan lepas dari firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini firman yang hidup. Jadi kita butuh makanan jasmani, butuh makanan rohani. Hidup seimbang. Perhatikan jasmani, perhatikan rohani. Jangan sibuk hanya jasmani saja, tetapi juga harus sibuk untuk hal rohani. Nah, Bapak Ibu, kita harus perhatikan keadaan kondisi rohani kita. Kadang-kadang mungkin pernah kita sangat sibuk kerja, lalu capek. Ini mungkin apa Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Pernah sibuk, capek. Sehingga pulang kerja langsung tidur. Sehingga doa dan baca firman tidak maksimal lagi. Artinya kebawa tidur lah begitu ya. Ya, 1-2 hari seperti itu ya. Rasanya kayak apa? Contohnya kan ya. Oh enggak merasa apa-apa, biasa saja gitu ya. Nah ini kalau sudah menganggap seperti itu, artinya tidak tercukupi kebutuhan rohaninya firman yang dia konsumsi. Kalau dibiarin seperti ini, kering, kerontang, lemah, gampang tergoda, gampang jatuh. Ya. Tapi kalau firman itu mengisi kehidupan kita, menyuplai kehidupan kita, ya, maka sehatlah jasmani kita, sehatlah rohani kita. Kuatlah jasmani kita, kuatlah rohani kita. Harus seimbang. Sama-sama harus kita perhatikan hal itu. Tuhan nomor 1. Jasmani dan rohani perhatikan baik-baik. Karena tubuh jiwa roh dari Tuhan. Dan berkat jasmani, berkat rohani datangnya dari Tuhan. Memang Tuhan nomor 1.
tapi harus seimbang di sini. Tuhan nomor satu, hal yang dua perkara ini seimbang. Ada orang mengejar hanya yang kepentingan jasmani. Mengejar hanya kepentingan jasmani. Tidak salah. Tapi kalau bisa diseimbangkan, hal rohani pun harus dikejar. Ya, harus dikejar Bapak Ibu. Bila penting yang kita kejar secara jasmani itu kan pada prinsipnya kan masih dalam bentuk uang. Maksudnya bekerja cari uang untuk menghidupi kehidupan jasmani. Nah, bahkan itu pun kita kalau bisa berpikir dan cerdas begitu ya. Ini berkat dari Tuhan. Jangan lupa apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Lalu sebagian juga diinvestasikan untuk kerajaan surga. Diinvestasikan juga dana keuangan itu untuk kerohanian kita. Di Wahyu berkata, belilah daripada aku emas. Ya. Artinya keuangan pun harus juga dipakai untuk mendukung hal rohani. Begitu ya Bapak Ibu. Makanya ada orang, ya kalau sekarang ini sudah di serba YouTube, ada orang investasi lewat ikut seminar kalau zaman dulu ya. Dana ini saya akan membangun kehidupan rohani, menambah kerohanian, ikut seminar begitu ya. Nah, artinya investasi hal rohani seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang lebih simpel, lebih sederhana. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, intinya perhatikan keadaan kondisi rohani kita. Makanya ada hamba Tuhan luar biasa. Tak boleh makan sebelum baca firman Tuhan. Kalau saya ini Pak, dua-duanya atau makan jasmani dulu baru makan firman begitu. Artinya komitmennya saja maksudnya ya. Disiplin. Nah, komitmen dan disiplin itu sangat menentukan memang. Ya. Kalau memang bisa baca firman dulu karena memang komitmennya begitu, saya harus baca firman dulu sebelum makan jasmani. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi intinya Bapak Ibu, kita harus memperhatikan kerohanian kita. Jangan lupa, kita harus menikmati makanan rohani, juga menikmati jasmani juga. Ya, 3 cara ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang terakhir, baca atau dengarkan firman Tuhan, direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ini bagian kita. Yang terakhir dan ayat penutup. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-20 berkata. Perhatikan, kalau ini perhatikan ya, coba pembacaan ini. Oh enggak ada, coba dibuka dulu kalau gitu. Tolong ya Alkitabnya supaya kita, karena dengan membaca kita bisa paham. Karena ini kan hanya kesimpulannya saja. Ibrani 13 ayat yang ke-20 sebagai ayat terakhir bagi kita. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ini menunjukkan kepada pribadi Yesus Tuhan kita. Kiranya, yaitu gembala agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita itu, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Ini dari Tuhan yang akan memperlengkapi kita kalau kita berusaha. Lakukan bagian kita, Tuhan akan perlengkapi lebih lagi untuk melakukan kehendaknya. Dan seterusnya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita boleh berusaha memang. Tapi sesungguhnya ayat ini kita juga harus percaya. Karena kita berusaha bukan karena kuat dan gagah kita. Memang secara rohani pun kita harus melakukan bagian kita tadi, minimal 3 tadi. Tetapi ingat, Tuhanlah yang memperlengkapi kehidupan kita. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita oleh rohnya apa yang berkenan kepada Tuhan. Niat hati, iya. Aku mau lakukan, iya. Tetapi dengan penuh penyerahan, Tuhan tolong. Maka Tuhan memperlengkapi. Tuhan mengerjakan di dalam kita masing-masing untuk berkenan kepada Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Ingat ini ya. Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan mengerjakan
di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Siap? Mari ingat panggilan dan pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi usaha kita adalah menambahkan kepada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu menjaga kesucian hidup dan hubungan yang baik dengan Tuhan supaya tak bernoda dan tak bercacat di hadapannya. Yang ketiga, hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan melakukan seluruh kehendak Bapa yang di surga. Amin. Sebab kasih setiamu